Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emawati di Sahabat Akademisi YouTube channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu tools yang diciptakan oleh putra terbaik bangsa, yakni Spinner.id. Spinner.id ini dapat kita pergunakan untuk mengatasi masalah plagiarisme di dalam sebuah penelitian ilmiah. Bagaimana cara mempergunakan tools Spinner.id? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sahabat akademisi, sebelum kita mulai pada pembahasan tentang application Spinner.id, saya akan membahas sekilas tentang parafrase dan sitasi. Pembahasan ini perlu saya lakukan karena untuk memperjelas mengapa kita melakukan sitasi, mengapa kita melakukan parafrase. Baik, kita mulai dari pengertian sitasi. Sitasi atau kutipan adalah cara penulis memberitahu kepada pembaca bahwa beberapa bagian di dalam tulisan itu merupakan pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik lisan maupun tulisan, yang berasal dari artikel, buku, atau sumber referensi lain seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sumber-sumber yang lain ya, referensi banyak sekali, dengan tujuan untuk memperjelas atau memperkuat pendapat dan argumen peneliti atau penulis di dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, untuk sitasi ini untuk sekarang banyak sekali ya teknik-teknik pengutipan di aplikasi perangkat sahabat akademisi seperti Apastyle, MLA, Harvard ya. Ada beberapa format untuk mensitasi yang sudah secara otomatis ya ada di dalam perangkat kita. Nah, untuk aplikasinya, aplikasi referensi itu baru familiar ya. Untuk Zotero baru diperkenalkan itu pada tahun 2006, Mendeley pada tahun 2008, dan sebelum tahun 2006 itu memang kita belum terlalu familiar dengan teknik pengutipan seperti dengan menggunakan aplikasi ini ya. Kita masih menggunakan teknik pengutipan secara konvensional, misalnya kutipan lebih dari 4 baris, kutipan kurang dari 4 baris, kutipan yang langsung terintegrasi dengan teks, yang tidak terintegrasi dengan teks, seperti itu ya. Nah, sekarang kita dipermudah dengan beberapa aplikasi yang dapat kita pergunakan yang sangat membantu kita di dalam proses mensitasi karya-karya ilmiah itu. Sahabat akademisi, mari kita lanjutkan kembali ke pengertian parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah pengungkapan kembali atau penyajian kembali suatu tulisan ke dalam bentuk lain yang berbeda tanpa mengubah makna aslinya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tanpa mengubah makna aslinya. Jadi, kita melakukan parafrase, kita menuliskan kembali apa yang kita kutip, apa yang kita sitasi, ke dalam bentuk yang berbeda sehingga nanti kita terhindar dari plagiarisme atau plagiarisme ya, atau plagiat. Nah, ini tujuan dari parafrase. Tujuan dari parafrase adalah menghindari terjadinya plagiat atau plagiarisme dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, jadi tujuan kita melakukan parafrase adalah untuk menghindari terjadinya plagiat. Nah, berkaitan dengan itu, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana cara aplikasi Spinner.id melakukan parafrase ya. Nah,
Kita lihat dulu sebelum ke spinner.id, kita lihat dulu cara membuat parafrase. Yang pertama ya, ini secara konvensional dengan menggunakan sinonim, dengan mengganti kalimat aktif menjadi kalimat pasif, dengan mengganti kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ini diantaranya ya, diantaranya beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membuat sebuah parafrase ya. Jadi kita mengubah bentuk tulisan asli itu, tapi tidak mengubah makna ya, hanya mengubah bentuknya, mengubah bentuk tulisan asli itu ke dalam bentuk yang lain, bentuk yang berbeda, tapi tidak mengubah makna aslinya ya. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja, tidak mengubah maknanya ya. Itu yang dinamakan dengan parafrase. Sahabat akademisi, sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan utama kita, yakni application spinner.id. Kita langsung masuk saja ke aplikasi spinner.id. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi spinner.id. Jika sahabat akademisi belum mempunyai akun di spinner.id, silakan sign up dulu. Ya, ini. Nah, ini tampilan awal untuk sign up-nya jika sahabat akademisi belum mempunyai akun. Seperti biasa, silakan diisi first name, last name, email ya, email yang aktif. Selanjutnya ada CAPTCHA di sini. Langsung saja dicentang I'm not a robot. Langsung sign up. Nah, setelah sign up nanti sahabat akademisi akan mendapatkan email untuk verifikasi akun sahabat akademisi. Jika sudah diverifikasi, sahabat akademisi bisa langsung login. Nah, karena saya sudah mempunyai akun di spinner.id, jadi kita bisa langsung saja login di spinner.id ya. Seperti biasa, kita tuliskan email, selanjutnya ada password, selanjutnya kita centang CAPTCHA-nya ya, I'm not a robot, langsung kita login. Ya. Nah, ini tampilan dari aplikasi spinner.id. Ini ada menu-menunya, ada rewrite engine, ada tutorial penggunaan, nanti akan dijelaskan di sini lebih detail bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada join Telegramnya juga. Ada YouTube subtitle ya. Selanjutnya ada upgrade ke Pro. Nah, jika sahabat akademisi ingin mendapatkan fasilitas yang lebih dari yang free ini, silakan di-upgrade ke Pro ya. Baik, langsung saja kita mulai bagaimana cara kita untuk melakukan paraphrasing di aplikasi spinner.id ini. Sahabat akademisi, sebelum kita mencoba untuk melakukan parafrase di aplikasi spinner.id ini, saya informasikan terlebih dahulu bahwa untuk spinner.id ini dapat kita lakukan parafrase untuk artikel yang berbahasa Indonesia ya. Untuk artikel yang berbahasa Indonesia kita bisa menggunakan aplikasi ini. Tapi untuk artikel yang menggunakan bahasa Inggris dapat kita lakukan dengan aplikasi yang lain seperti Quillbot ya. Sahabat akademisi, langsung saja kita coba untuk melakukan spin terhadap sebuah artikel ilmiah ini, artikel dari Darwin Effendi dan Ahmad Wahidi. Mari kita coba untuk melakukan parafrase pada artikel ini. Coba kita ambil satu bagian yang merupakan pendapat dari penulis ya.
Kita lihat, nah kita ambil yang bagian ini, coba kita ambil bagian pendidikan sejatinya mampu dimaknai sebagai suatu proses, ya, sampai dengan dalam proses pembelajaran. Coba kita copy, selanjutnya langsung saja kita paste di spinner.id. Ya, kita langsung paste di sini. Nah, di sini ya, langsung kita coba untuk melakukan spin melakukan parafrase terhadap kutipan ini. Sahabat akademisi, nah ini dia hasil dari parafrase yang dilakukan oleh application spinner.id. Di adjust text ini dapat kita lihat ada beberapa kata yang berwarna biru ini yang direkomendasi oleh spinner.id untuk kita ganti ya. Jadi ada beberapa diksi yang disarankan untuk diganti oleh spinner.id. Mari kita perhatikan sama-sama. Untuk beberapa diksi ini boleh sahabat akademisi langsung mengikuti seperti yang disarankan oleh spinner.id, atau sahabat akademisi jika memang merasa diksi yang dipilihkan itu kurang tepat atau kurang baku, silakan mengganti dengan kata-kata atau dengan diksi yang lain yang menurut sahabat akademisi lebih tepat dan lebih mewakili makna yang disampaikan di dalam konteks kalimat ini. Sahabat akademisi, sekarang mari sama-sama kita cermati masing-masing diksi yang direkomendasikan oleh aplikasi spinner.id. Yang pertama, diksi pendidikan. Spinner.id merekomendasikan diksi pembelajaran di sini. Oke, hanya satu ya, hanya pembelajaran. Nah, tetapi karena di sini yang dimaksud oleh peneliti adalah pendidikan secara umum, jadi tetap saja kita pergunakan diksi pendidikan ya. Pendidikan lebih mewakili di dalam konteks kalimat ini. Pendidikan sejatinya ini kata mampu, diksi mampu direkomendasikan sanggup. Kita lihat diksi yang lain. Dapat, sanggup, bisa, dapat. Oke, kita ambil diksi mana tadi? Sejatinya di sini sanggup kita ganti langsung dengan dapat ya. Dapat dimaknai selaku. Selaku kita lihat selain diksi selaku apalagi sebagai. Sebagai ini yang originalnya, yang berdasarkan teks sumber boleh kita ambil saja sebagai ini sebuah proses, ini suatu. Oke, kita ambil ya suatu proses sosial yang terus bergerak secara dinamis, menjajaki, mengikuti. Kita lihat diksi yang lain apalagi selain menjajaki, mencontohi, dinamis, mengikuti. Berarti kita boleh menggunakan diksi yang lebih tepat lagi, diksi yang lain ya yang bersinonim dengan kata mengikuti ini. Jadi kita ambil saja sesuai dengan konteks kalimat ya. Kita pergunakan diksi sesuai, boleh ya, sesuai pertumbuhan kita lihat tidak ada yang lain yang bisa rekomendasikan. Teks sumbernya perkembangan, jadi kita ambil sesuai perubahan, boleh kita ambil perubahan zaman. Nah, zaman tetap kita mengikuti teks sumber saja ya, bukan era. Baik, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Proses pembelajaran. Di sini proses pendidikan.
proses pembelajaran, karena yang dimaksud di sini adalah pembelajaran, jadi kita tetap mengikuti teks sumber saja, karena yang direkomendasikan hanya ini ya, hanya satu, pendidikan saja. Jadi kita ambil pembelajaran. Sesuai dengan konteks kalimat ini, pembelajaran tidak harus ini menjadi tidak wajib. Wajib kita lihat tidak mesti. Oke, kita ambil yang tidak pembelajaran tidak harus, tidak mesti. Oke, tidak mesti. Mungkin kita tambahkan satu diksi lagi supaya konteks kalimatnya lebih pas lagi. Dilakukan, belajarnya kita hilangkan, belajar karena sudah ada pembelajaran, dilakukan di dalam kelas ya. Oke. Baik sahabat akademisi, kita lanjutkan kalimat yang berikutnya. Guru dapat direkomendasikan oleh spinner.id, guru bisa. Karena bisa ini merupakan kata yang bermakna konotasi, ya ada dua ternyata, bisa dan sanggup. Jadi tetap saja sanggup kurang tepat ya. Jadi tetap saja kita menggunakan kata yang ada pada teks sumber, yakni guru dapat. Oke, kita tuliskan guru dapat menggunakan. Di sini direkomendasikan guru dapat memanfaatkan, direkomendasikan kata menggunakan. Oke, tepat mungkin ya. Menggunakan teknologi internet dan di sini direkomendasikan serta, tetapi konjungsi yang tepat lebih tepat lagi dan ya. Jadi kita ambil saja dan. Bermacam, berbagai direkomendasikan adalah kata bermacam. Bermacam dapat kita ganti dengan diksi yang bersinonim yang lain, yakni beragam ya. Di sini kita ambil kata beragam. Aplikasi teknologi yang dapat membantu guru, yang bisa tetap kita pergunakan diksi yang dapat, bukan bisa ya, karena bisa bermakna konotasi. Membantu ini menolong, tapi tetap saja lebih tepat menggunakan kata ini ada 4 kata yang direkomendasi: menolong, menopang, menyokong, menunjang, tapi tidak ada yang tepat untuk konteks kalimat ini ya. Jadi kita kembali lagi kepada teks sumber saja, karena ini hanya satu kata tidak masalah ya, dan dapat membantu, dua kata, dapat membantu guru dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dalam proses belajar mengajar. Oke, selesai sudah hasil parafrase dari spinner.id ya. Kita sudah melakukan parafrase dengan bantuan spinner.id. Sangat membantu sekali ya. Saya sangat-sangat merekomendasikan aplikasi ini. Dengan aplikasi spinner.id, pekerjaan kita di dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah menjadi lebih mudah ya. Karena kita dibantu, direkomendasikan beberapa diksi yang dapat memparafrase kutipan kita, sitasi yang kita lakukan, sehingga kita terhindar dari plagiarisme. Baik sahabat akademisi, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang spinner.id. Pada video yang berikutnya kita akan membahas aplikasi-aplikasi yang lain yang tentu saja bermanfaat untuk penelitian kita ya.
Sahabat akademisi, demikian video kita pada kesempatan ini tentang application spinner.id. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat akademisi, terutama untuk para pejuang skripsi, tesis, dan disertasi. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Salam sehat buat kita semua.